Berarti Yesus sendiri itu menyembah Tuhan kalian gitu kan? Nah, betul. Intinya. Iya, memang. Yesus menyembah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bukankah Yesus itu Allah? Allah itu Gimana? sendiri. Oh, tidak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Bilangan 29 nomor 13. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Bagaimana bisa dia Allah? Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, Allah itu tidak bisa dilihat, suara Allah tidak bisa didengar. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Ya emang bukan. Iya, tapi kan roh Allah itu ada pada dirinya sendiri gitu loh. Semua manusia itu rohnya adalah roh Allah. Seperti rohnya Olan, itu rohnya siapa? Itu rohnya Allah. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku, Allah berfirman, rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini roh Allah. Makanya kita hidup. Karena pada diri kita ada biasan daripada esensi yang maha hidup. Coba kalau ruh keluar, mati kita. Kenapa kita bisa hidup? Karena bias percikan yang maha hidup itu ada pada diri kita berupa roh. Kalau roh dicabut, mampus. Secantik apapun Anda, mati pasti. Semancung apapun hidungnya, selentik apapun bulu bibirnya, pasti mati kalau roh itu keluar. Kenapa? Karena unsur yang Tuhan berikan berupa roh yang berasal dari dirinya udah diambil. Mampus, mati. Jadi roh yang ada pada diri kita itu adalah roh Elohim. Kejadian 6 nomor 3. Coba, Anda tahu roh Anda? Anda tidur sama roh, Anda makan bersama roh, Anda keluar ke bumi bersama dengan roh, tidur bersama dengan roh, tak sedetik pun Anda pernah berpisah dengan roh. Barang yang paling dekat dengan diri Anda itu adalah roh Anda. Tetapi Anda tidak mengenalinya kan? Rohnya seperti apa wujudnya? Seperti apa bentuknya? Kayak mana dia? Ada di dalam tubuh Anda, tapi Anda tidak mengenalnya. Itulah yang disebut eksistensi ketuhanan. Orang berakal akan tahu Tuhan itu ada, buktinya saya ada. Tuhan itu ada, buktinya saya hidup. Dengan ruh Allah saya hidup. Kalau tidak ada Allah, tidak ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, saya tidak hidup. Karena saya ada, maka roh Allah ada. Karena roh Allah ada, maka pencipta dari roh itu pasti ada. Itu orang berakal. Makanya umat Islam itu tidak mencari Tuhan. Di mana Tuhan saya ya? Apakah kau melihat Tuhan, mayat Tuhan kami? Tidak begitu di Islam. Karena Tuhan itu sudah menitipkan, hei makhlukku yang berakal. Yes, aku kasih kode, aku kasih simbol padamu ya, keberadaanku nih. Itu wujud aku ada, aku serahkan rohku kepadamu. Itu wujud aku ada. Ketika aku sudah mencabut rohku padamu, maka kau hanyalah bangkai apa? Kau hanyalah jenazah. Engkau adalah mayat yang terkujur kaku, tak bisa ngapa-ngapain. Karena kenapa? Karena sudah ada unsur rohku di dalammu. Kau akan menjadi tanah kembali. Kau menjadi mayat membusuk. Kenapa? Karena aku sudah mengambil rohku. Kamu bisa hidup karena adanya aku. Maka hanya orang yang lemah akal lah yang tidak bisa menemukan Tuhan. Harus ada fotonya. Wah, ini foto Tuhan saya, gondrong, lesung pipinya cantik, bibirnya bagus, kumisnya tipis, hidungnya mancung, lehernya bergerigi dan seterusnya. Tak ada Tuhan kayak gitu. Itu pagan namanya. Orang yang berakal itu pejamkan mata, berseru, wahai engkau yang menciptakan alam semesta. Maka yang menciptakan alam semesta itu mendengar, melihat. Oh, hambaku si Fulan lagi memujiku, lagi memuliakanku. Itu orang yang berakal itu begitu. Makanya Nabi Abraham, mana Tuhannya? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Musa mana? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Yesus mana? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Nabi Muhammad? Tak bisa kita lihat. Lalu apa? Bagaimana cara kita berhubungan dengan esensi yang menciptakan kita? Dengan cara ibadah. Makanya umat Islam itu 5 kali sehari semalam. Ngapain mereka? Berkontak dengan Tuhan. Berbeda dengan kalian. Ada harus patungnya di depan, sujud di situ, cium-cium patungnya. Apa itu? Pagan.
mempertuhankan makhluk. Ya, sebenarnya bukan mencium patung gitu loh. Itulah wujudnya. Itulah apanya tadi itu. Inkarnasinya tadi itu gitu loh. Bukan mencium itu. Itu pagan itu namanya. Artinya sama seperti orang Quraisy. Mereka tidak mempertuhankan berhala-berhala itu. Tidak. Mereka jadikan berhala itu sebagai mediasi. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menjadikan semuanya ini? Allah. Kenapa kamu menjadikan patung berhala-berhala ini? Karena kami tidak bisa melihat Allah. Maka kami bentuk ini sebagai mediasi bahwa kami menyembah kepada Allah. Tapi kamu mempertuhankannya? Tidak, kami tidak mempertuhankan. Kami hanya memediasikan ini, membentuk. Itu sama halnya. Makanya ada perintah di dalam kitabnya Nabi Musa. Jangan kau membentuk, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun baik di langit maupun di bumi. Sekarang begini, teman-teman Kristen ketika berseru, wahai Yesus. Yesus dengar nggak? Ya, dengarlah, kan dia Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Itu hanya sangkaan kalian saja. Tapi kalau Tuhannya Yesus yang kita seru, wahai Tuhannya Yesus, mendengar nggak sang Tuhan? Sang Tuhan mendengar nggak? Mendengar, Paman. Mendengar, Paman. jelas mendengar. Annallaha sami'. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Itu dalilnya. Tuhan yang kami sembah Maha mendengar. Kalau Yesus ada nggak Maha mendengar? Enggak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, mati, celaka. Yang kayak gini dituhankan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, wahai Bani Israel, seluruhnya kalian tidak akan bisa mendapatkan hidup kekal kecuali kalian mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang diutusnya. Nah, itu konsepnya. Yohanes 17 nomor 3. Dalam Islam, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Dalam Islam tuh. Iman Islam ke sana enggak? Ke sana. Berarti Isa mendapatkan hidup yang kekal. Yes. Kristen bisa nggak mendapatkan hidup kekal? Gimana ceritanya? Keluaran 20:3. Jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Nggak mau kemudian ada ilah lain di hadapannya. Nggak mau. Yesus dilantik jadi Tuhan. Mau nggak Tuhan? Nggak mau. Makanya Yesus mengusir karena Yesus diilahkan. Siapa yang mengilahkan? Ya Kristen. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Kenapa orang-orang itu disebut serigala yang buas? Karena mereka membunuh anaknya sendiri, memakan anaknya sendiri. Kenapa dikatakan membunuh anaknya sendiri? Kenapa? Karena dia mengajarkan anaknya darah dagingnya sendiri untuk menyembah kepada selain daripada ilah yang diperkenalkan oleh para nabi. Itu sama halnya membunuh anak kita. Anak kita lahir suci, kita bentuk dia menjadi karakter seorang yang menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu sama halnya kita membunuh dia. Makanya orang-orang ini disebut sebagai apa? Serigala yang buas. Anak sendiri dimakan. Orang yang betul adalah menumbuh kembangkan anaknya, lalu diajarkan untuk berpikir, nak, cari agama yang betul. Cari agama yang betul. Kalau engkau menemukan Islam betul, masuk Islam. Hindu yang betul, masuk Hindu. Kristen yang betul, masuk Kristen. Bagaimana cara membetulkan segala sesuatunya? Terkhusus iman. Segala sesuatunya dibenarkan oleh akal.